Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dengan renungan pada hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber anugerah, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami dapat bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kondisi saat ini, firman-Mu menguatkan akan kami. Firman-Mu juga mengajar kepada kami, supaya kami makin hari untuk lebih tekun di dalam mencari Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk merenungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya ambil di dalam Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan Yesus ingin menyatakan kepada saudara dan saya yang menjadi sahabatnya, Dia ingin menyampaikan akan rahasianya kepada kita. Dan juga di dalam Yakobus pasal 2 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nats yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Abraham itu adalah sahabat Tuhan, itulah sebabnya tidak heran kalau Tuhan yang memanggil dia keluar dari negerinya, dari rumah orang tuanya, ingin menyatakan rahasianya kepada Abraham. Lalu bagaimanakah gaya hidup daripada Abraham? Bagaimanakah ciri hidup orang yang selalu mengandalkan Tuhan? Yang pertama kita lihat, Abraham suka membuat mezbah bagi Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 8 mengatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, di sebelah barat Ai, dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham membangun mezbah dan dia senang, dia suka menyembah akan Tuhan. Dan hal itulah yang menyenangkan akan hati Tuhan. Hari-hari yang kita hadapi sekarang, banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda. Orang tua yang biasanya sibuk, sekarang ada dan tinggal di rumah. Ibu yang juga sibuk dengan pekerjaannya, sekarang juga ada di rumah. Anak-anak yang sibuk dengan dunianya, sekarang mereka juga tinggal di dalam rumah. Dan ini menjadi kesempatan yang indah bagi saudara dan saya, seperti apa yang Abraham katakan, di mana Abraham membangun mezbah bagi Tuhan. Dan ini kesempatan di mana kita belajar bersama-sama dengan keluarga
untuk membangun mezbah, dan itu sangat menyenangkan akan hati Tuhan. Yang kedua, kita lihat Abraham memanggil nama Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 dikatakan bahwa Abraham, yang pada waktu itu masih nama Abram, memanggil nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mengandalkan Tuhan selalu dan kita berseru namanya di setiap waktu, setiap saat di dalam hidup ini? Apakah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap kehidupan kita? Saat ini Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, mau tidak mau kita diajar melalui peristiwa yang terjadi di Indonesia, di kota Jakarta, bahkan di seluruh dunia dengan virus corona ini. Kita diajar untuk berada di rumah bersama-sama, dan kita diajar untuk bersama-sama bersekutu mencari akan wajah Tuhan. Di situ kita mau hidup mengandalkan Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini menjadi komitmen kita bahwa kita mau mengandalkan Tuhan di sepanjang hidup kita. Jangan pada waktu virus corona melanda kota kita, melanda di dalam perkampungan kita, kita baru cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetapi setelah itu kita tidak komitmen lagi kepada Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini kita mulai komitmen hidup mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita lihat Abram percaya kepada Tuhan. Pasal 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apapun yang Tuhan katakan, Abraham melakukan. Apapun yang Tuhan janjikan kepadanya, Abraham percaya pada janji-janji Tuhan. Bagaimana dengan kita, dengan saudara dan saya? Apakah kita mempercayai akan janji Tuhan? Apakah kita percaya akan tangan Tuhan yang siap menolong kita? Bahkan di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 5 mengatakan, dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Aku akan menjadi tembok berapi. Berarti ada satu penjagaan yang tidak mungkin dapat ditembus oleh apapun. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sering meragukan akan janji Tuhan. Pada saat ini kita mendengarkan akan firman Tuhan. Apakah hati kita percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan? Atau sebaliknya kita makin meragukan kuasa Tuhan? Justru melalui peristiwa ini kita diajar, jangan bersandar pada akal kita, jangan bersandar pada manusia, kita bersandar pada Tuhan, sumber hidup kita. Kalau kita membaca tentang buku tentang ilmuwan yang berhasil di dalam dunia ini, mereka mengandalkan akan Tuhan senantiasa. Mereka adalah orang-orang yang jenius, mereka yang dipakai oleh Tuhan, dan mereka sangat mempercayai akan kebenaran firman Tuhan.
Seperti Johannes Kepler misalnya, dia adalah seorang astronom terkemuka yang pernah berniat menjadi teolog. Dia mengaku bahwa ia adalah seorang Kristen yang hanya percaya semata-mata pada karya Kristus. Dia melihat bahwa Tuhan juga dimuliakan dalam astronomi. Firman Tuhan juga mengatakan, bukankah langit juga menceritakan kemuliaan Tuhan? Kita kenal dengan seorang yang bernama Isaac Newton. Ia mengaku semua temuannya merupakan jawaban atas doanya. Ia percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis orang-orang yang memperoleh wahyu yang cemerlang dari Tuhan. Tuhan berbicara. Dan kita tahu Robert Newton, seorang penemu hukum gaya berat. Kita kenal juga seorang yang bernama Samuel Morse, penemu telegrafi, dan Sandy Morse mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menopang dia di dalam semua percobaan yang dilakukan. Semakin dia meneliti, semakin dia menyadari kebenaran dan keagungan Tuhan. Para ilmuwan yang terkenal, orang-orang jenius, penemu-penemu tadi, dia mempercayakan firman Tuhan, dia mempercayakan Tuhan sebagai khaliknya. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan setiap langkahmu. Yang terakhir, Abraham suka berjalan bersama Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat 6 sampai 19, ternyata Abraham juga merupakan sosok kehidupan yang suka berjalan bersama Tuhan, sehingga Tuhan membukakan rahasia-rahasia kepada Abraham. Kehidupan ini merupakan suatu perjalanan yang cukup panjang. Bahkan kadang-kadang dalam perjalanan hidup ini sangat melelahkan. Dalam perjalanan hidup ini diselingi dengan banyak rintangan, air mata, tangisan. Ada dua macam perjalanan dalam hidup ini. Jalan yang panjang dan lurus tanpa halangan, atau jalan yang berkelok-kelok dan banyak rintangan. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada halangan, bukan berarti kita lewat jalan yang lurus. Berjalan bersama Tuhan, kita juga berjalan yang berkelok-kelok dan banyak rintangan. Banyak air mata. Namun apabila kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan mampu berjalan bersama Tuhan di sepanjang hidup kita. Bahkan di dalam hari-hari yang sulit pada saat ini, Bapak Ibu dapat melewatinya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kepada kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan mengandalkan Tuhan senantiasa. Melalui peristiwa yang sulit yang kami hadapi, kami mau supaya hidup kami ini kami serahkan kepada Engkau saja. Dan saat ini kami teringat untuk para petugas medis yang tergabung di dalamnya, yang menolong akan mereka-mereka yang sedang dilanda, terkapar dengan virus corona.
Biarlah Engkau sendiri yang akan menjaga, melindungi para petugas medis ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang sakit. Engkau memberkati obat, Engkau memberkati segala sesuatu yang dilakukan oleh dokter, sehingga menjadi kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan akan menolong akan mereka. Tuhan akan memberikan kesembuhan padanya. Dan mereka akan bangkit kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.